Ambu Dali seperti apa perjuangannya, apa yang diwariskan kepada kita semua, termasuk Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zain Abdul Majid, pahlawan nasional, apa yang diwariskan kepada kita semua. Paling tidak ada 3 hal. Pertama, hubuddin, cinta agama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabi Mustafa al-Mujtaba Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal sidqi wal wafa wa man tabi'ahu bil wafa ila yaumil wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita cintai, kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Da'wah wal Irsyad yang ditarakan saudara saya akhihi wa habibi, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Somad LC MPD. Kita doakan beliau dan semua keluarga beliau dan seluruh para asatidz, ustadzat, para guru-guru ananda semua di pondok pesantren ini, semoga disehatkan, diafiatkan dan diberikan rezeki tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para alumni Al-Azhar, termasuk yang membersamai saya pada hari ini ada Ustaz Ikhwanul Kiram. Beliau ini adalah dulu memimpin koran yang namanya Republika. Beliau menjadi pemimpin redaksi, yaitu suatu koran yang memang memiliki semangat untuk menghadirkan jurnalisme Islami, menjadi koran umat. Beliau dulu memimpin dan juga sampai sekarang juga masih ikut mengembangkan pers Indonesia, termasuk pers Islami. Ada juga Ustadz Nana, pimpinan dari Sekolah Terpadu. Beliau punya yayasan pendidikan Islam yang besar di Tangerang, namanya Syafana. Ini yang membersamai saya. Termasuk juga ada Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Tarakan beserta Ibu anggota DPRD Kota Tarakan yang juga hadir bersama, yang semuanya saya hormati. Ananda semua, anak-anakku yang saya cintai. Pertama, saya mengajak Ananda semua dan kita semua, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Jadi dulu ada suatu keadaan ketika Rasul lagi duduk-duduk bersama sahabatnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Artinya nanti di akhirat itu ada al-mufarridun, satu kelompok yang sabaqal, mendahului yang lain, dia masuk surga duluan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu al-mufarridun itu yang nanti duluan masuk surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal. Mereka itulah yang tidak pernah putus. Ananda semua perhatikan, tidak pernah putus dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dia selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mengucap hamdalah itu kita menabung kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk al-mufarridun, yaitu yang nanti didahulukan mendapatkan karunia surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita di dunia tidak pernah putus, selalu bersyukur. Alhamdulillah. Bagi saya pribadi, Ananda, ini adalah kesyukuran yang juga istimewa, karena antara Darul Da'wah wal Irsyad, khususnya guru besarnya yaitu Tuan Guru Ambu Dali, Andre Guruta Ambu Dali. Beliau dengan kakek kami, kakek saya katakanlah Al-Maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Majid, itu ada ittisalat ruhaniyah. Jarang jumpa tapi saling mendoakan. Secara fisik jarang bertemu, tetapi secara batin tidak pernah putus.
Lombok dengan Sulawesi, antara Darul Dakwah wal Irsyad dengan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu hubungan yang kuat. Karena itu saya kemari juga bukan sekedar menyambung hubungan dengan Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Somad sebagai sesama Azhari. Tidak hanya itu, tapi juga saya niatkan ini menyambung hubungan silaturahim antara orang tua kami, guru-guru kami. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu diberitahu nanti ditarakan selain ada muskarwil, kita nanti ke pondok pesantren Darul Dakwah wal Irsyad. Saya tidak ada ragu-ragu, tidak menunggu mikir-mikir, saya langsung mengatakan siap. Karena Darul Dakwah wal Irsyad dan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu dua nama yang berbeda, tapi satu visi dan satu arah perjuangan. Anak-anak semua, ya, jadi kesyukuran ini kan begini. Dalam Islam kesyukuran itu tidak boleh berhenti. Tidak hanya tasyakur, tapi juga tazakur dan tafakur. Kalau tazakur itu ke belakang, kalau tazakur itu ke belakang, mengingat, artinya orang tua kita. Kalau tafakur itu dia menyeluruh ke belakang dan juga ke depan. Maka kepada Ananda semua, saya mengajak untuk kita tazakur dan tafakur. Artinya apa? Mari kita mengenang ya, Ambu Dali seperti apa perjuangannya, apa yang diwariskan kepada kita semua, termasuk Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zain Abdul Majid, pahlawan nasional, apa yang diwariskan kepada kita semua. Paling tidak ada 3 hal. Pertama, hubuddin, cinta agama. Benar kan? Guru-guru kita mengajarkan kita cinta agama kan? Beliau mengajarkan kita untuk hubuddin, cinta agama. Dalam arti agama ini kita jadikan sebagai pedoman, kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Kita pelihara tidak kalah seperti atau dibanding kita memelihara anggota badan kita. Selalu kita jaga dan kita rawat. Kita tunaikan tuntunan-tuntunannya dengan agama, tuntunan-tuntunan dengan baik. Perintah sholat 5 waktunya kita tunaikan. Itu cara kita cinta agama. Perintah untuk bersilaturahim kita tunaikan. Itu juga cinta agama. Tuntunan-tuntunan agama kita untuk pribadi maupun untuk kehidupan sosial. Yang kedua yang diwariskan oleh guru-guru kita itu adalah hubbul wathon, cinta bangsa, cinta tanah air. Jadi tanah air ini Ananda bukan hanya sekedar tanah yang kita injak, tapi tanah air ini adalah sejarah kita. Tanah air ini adalah orang tua kita. Tanah air ini adalah tempat kita beribadah. Jadi kalau kita bilang cinta tanah air, itu artinya kita mencintai tempat di mana di situ kita bisa beribadah kepada Allah. Kan tempat kita sujud ini tanah yang namanya tanah Indonesia, benar nggak? Anak-anak benar nggak? Ananda meletakkan keningnya ketika bersujud itu di mana? Di tanah yang namanya Indonesia, benar? Maka mencintai Indonesia adalah sesungguhnya juga sama dengan mencintai agama. Karena itu guru-guru kita mengajarkan pertama cinta agama, yang kedua cinta negara dan bangsa, dan yang ketiga yang diajarkan oleh guru-guru kita adalah hubbul ilm, cinta kepada ilmu pengetahuan. Nah, Ananda semua, guru-guru kita mewariskan 3 hal. Selain banyak hal-hal yang lain, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Yang mereka ajarkan kepada kita untuk meneruskan 3 hal yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana kita meneruskannya? Kita sudah tahu kita diajar cinta agama. Kita sudah tahu bahwa kita diajarkan cinta negara. Kita sudah tahu bahwa kita diajarkan cinta ilmu pengetahuan. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, ada beberapa hal yang diajarkan oleh para ulama
untuk menjadi penyemangat kita, untuk menjadi bahkan pedoman kita. Pertama, ada istilah ulama al-harokah barokah, bahwa kalau mau dapat keberkahan dalam hidup, maka Ananda harus bergerak. Ini saya mau tanya, Ananda di sini nyantri nggak di dalam? Di asrama nggak? Mana yang di asrama, angkat tangan? Semuanya. Artinya kalau di asrama itu meninggalkan rumah sendiri nggak? Tinggal di asrama sama orang tua atau pisah dari orang tua? Itu harokah namanya. Ananda bergerak dari rumah menuju ke pesantren ini, meninggalkan rumah di mana di situ katakanlah bisa nyaman sama orang tua, bisa tidur-tiduran setiap saat, pindah ke pesantren ini selama beberapa tahun untuk menuntut ilmu. Al-harokah barokah. Dengan Ananda bergerak dari rumah ke pondok ini, tinggal di asrama, itu insya Allah akan membawa berkah untuk Ananda semua. Apa berkahnya? Dapat ilmu. Dapat ilmu apa enggak? Dapat ilmu apa enggak? Dapat pendidikan apa enggak? Semakin tahu cara beribadah apa enggak? Kalau kata Imam Syafi'i, lihat ya, coba Ananda lihat, ada air yang jernih sekali, air murni, tapi dia ditaruh di satu top, ditaruh di satu ember air murni, katakanlah misalnya air aqua, dia murni dan bagus sekali kualitasnya, tapi dia ditaruh di satu top, tidak ada jalannya mengalir, didiamkan di top itu. Seminggu masih murni, 2 minggu murni, 3 minggu masih murni, lama-lama air itu pasti akan berlumut dan keruh. Itu air yang bersih kalau dia tidak mengalir, dia tidak bergerak. Sebaliknya di sungai kita lihat, walaupun sungai itu mohon maaf kadang-kadang oleh manusia dibuang kotoran di sungai. Kadang-kadang ada potongan kayu, ada lumpur, ada batu, tapi karena airnya jalan terus mengalir, maka sungai itu pasti akan tetap memberikan kejernihan. Jadi dengan kita bergerak, maka kita akan mendapatkan ilmu. Ketika kita bergerak, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Bahkan bukan hanya mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri, kita bisa memberikan manfaat untuk orang. Jadi yang pertama, al-harokah barokah. Ananda harus selalu bergerak. Kalaupun di pondok ini, di asrama, tapi Ananda menggerakkan pikiran. Bagaimana menggerakkan pikiran? Baca buku. Kalau kita baca buku misalnya ya, misalnya Ananda baca buku karangan siapa misalnya? Karangan Imam Syafi'i misalnya. Apa artinya ketika Ananda baca karangan Imam Syafi'i? Seakan-akan Ananda pergi ke tempat beliau mengajar dan duduk bersimpuh di depannya mengaji langsung dari beliau. Itu artinya kalau kita baca kitab seorang ulama, seakan-akan kita hadir di majelis. Kalau kita baca kitab hadis, seakan-akan kita duduk di majelis dan mendengar Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Itulah perjalanan pikiran kita. Walaupun badan kita tetap dengan baca buku, seakan-akan kita berkelana dengan pikiran kita, duduk dan hadir di majelis-majelis para ulama. Kalau kita baca tulisan Buya Hamka misalnya, itu seakan-akan kita duduk bersimpuh di depan beliau. Kalau kita baca buku karangan Andre Guruta Anggodali, seakan-akan kita langsung berduduk di depan beliau. Ananda semua jangan diam, selalulah bergerak. Gerakkan pikiran Ananda untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, taqdimul aham fal aham, mendahulukan yang prioritas
dibandingkan yang tidak penting. Ini prinsip para ulama. Jadi Ananda punya waktu berapa jam sehari? Berapa jam sehari? 24 jam. Tidurnya berapa jam? Berapa jam tidur di pondok ini? 6 jam. Kalau 6 jam tidur berarti sisanya tinggal 18 jam. 18 jam bisa macam-macam. Ambil dari 18 jam itu waktu yang cukup untuk mengerjakan yang prioritas sebagai penuntut ilmu. Dahulukan yang paling penting. Jadi kalau pelajaran yang saya ambil ini, Ananda semua perhatikan ya. Pelajaran yang saya ambil ketika usia sudah seperti ini, tidak ada orang yang menyesal karena kurang bermain waktu kecil. Yang ada adalah orang menyesal karena kurang belajar waktu kecil. Tidak ada orang yang menyesal kurang main. Tidak ada yang kita sudah tua misalnya seperti saya, aduh coba saya dulu main banyak-banyak. Tidak ada. Tapi yang sering terjadi apa? Aduh coba saya rajin belajar dulu. Aduh coba saya tekun seperti teman itu. Aduh coba saya sungguh-sungguh. Tidak canda-canda tapi benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang menyesal karena kurang bermain. Yang terjadi adalah seringkali orang menyesal karena kurang belajar dan sungguh-sungguh menuntut ilmu. Karena itu mumpung Ananda semua masih pada usia menuntut ilmu, tekun-tekunlah belajar. Pegang prinsip taqdimul aham fal aham. Dahulukan yang penting, jangan ngurus yang gak penting. Dahulukan yang penting, jangan ngurus yang gak penting. Dan sebagai penuntut ilmu, yang paling penting tentu saja adalah belajar. Yang ketiga adalah memastikan agar kita bisa punya waktu yang kita sendiri mendapatkan manfaat dan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Coba saya tanya sekarang, mana lebih bagus, lebih mulia? Ini contoh sederhananya. Sholat sunnah 2 rakaat di dalam kamar kita, atau gotong royong membersihkan asrama? Mana yang bagus? Lebih bagus? Sholat sunnah di dalam kamar asrama, Allahu Akbar. Ada kiainya, ayo mari kita gotong royong di luar bersihkan selokan supaya asrama kita bersih, tidak ada sumber penyakit. Saya nggak mau bersihkan. Mendingan saya sholat sunnah 2 rakaat. Mana lebih bagus? Sholat sunnah 2 rakaat atau membersihkan asrama bersama teman? Kenapa? Kenapa? Kebersihan sebagian dari iman. Karena kalau sholat sunnah itu kebaikannya hanya untuk sendiri. Sedangkan kalau membersihkan asrama bersama-sama, maka manfaatnya untuk semua penghuni asrama. Kata ulama apa? Kullama kanal amalu a'da naf'an kana afdal. Kalau amal itu lebih luas manfaatnya, maka dia menjadi amal yang lebih dibanding amal yang lain. Paham anak-anakku ya? Jadi kalau Pak Kiai Al-Mukarram, Kiai Abdul Samad mengajak, ayo kita bersama-sama gotong royong bersihkan asrama, tinggalkan dulu sholat sunnahnya. Kenapa? Karena pada gotong royong itu pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Maslahatnya untuk semua. Paham anak-anakku ya? Itu yang disebut dengan kita mendahulukan apa yang memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Dan itu juga contoh dari guru-guru kita ketika mereka dulu misalnya
Darul Dakwah wal Irsyad. Ada kiai-kiai, contoh yang lain kiai-kiai misalnya di Jakarta. Ada saya kenal seorang kiai di Jakarta. Kiai di Jakarta itu orang kaya. Dia punya tanah banyak dan besar. Tanahnya itu adanya di tempat yang harganya mahal. Ditawar oleh orang yang punya uang. Pak Kiai, jual tanahnya dia, saya beli semeter sekian juta. Pak Kiai dapat sekian puluh miliar, sekian ratus miliar. Pak Kiai itu tetap tidak mau. Kenapa? Dia memilih untuk tetap merawat pondok pesantrennya di sini. Ada yang nanya terus, kiai yang lain, kiai, kenapa gak mau diambil, jual aja di sini tanahnya? Nanti kan bisa beli tanah yang lain tuh jauh-jauh, terus kemudian nanti bangun pondok pesantren di sana, kan dapat pahala juga. Di sini pondok, di sana pondok. Kemudian kalau di sini dijual, dapat duit banyak. Apa kata kiai itu? Oh, saya nggak mau, karena untuk masyarakat di sini, pondok pesantren saya ini menjadi tumpuan harapan mereka. Kalau saya jual tanahnya, saya dapat uang, mereka kehilangan tempat belajar. Kalau saya bikin pondok yang lain jauh, nanti yang di sini belajar nggak mungkin pergi ke tempat yang jauh. Maka saya pilih tetap pondok saya, walaupun saya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ratusan miliar, tapi insya Allah saya tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mikir bukan hanya, dia pikir bukan bagaimana supaya saya sendiri yang dapat kebaikan, tidak, tapi yang dia pikirkan bagaimana supaya ada kemanfaatan umat. Nah, ini saya minta Ananda semua ingat-ingat ya pelajaran dari guru-guru di sini, termasuk dari Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Somad dan yang lain-lain. Dahulukan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan kita sendiri. Kalau kepentingan orang banyak sudah tercapai, maka insya Allah kepentingan kita juga akan ikut tercapai. Amin. Kalau Indonesia misalnya sudah sejahtera, maka kita pasti sudah sejahtera. Tapi kalau hanya pikirkan dirinya saja sejahtera, maka bisa jadi Indonesia ini tidak bisa sejahtera, karena masing-masing hanya memikirkan diri sendiri. Nah, Ananda di pondok pesantren diajar untuk memikirkan bersama-sama. Kan di asrama bareng-bareng ya. Anak-anak bersama-sama di pondok pesantren ya, di asrama sama-sama membersihkan pondok, sama-sama merawat, merapikan, belajar bersama. Itu pelajaran tentang bagaimana pentingnya kita berjamaah. Saya berharap pelajaran ini dibawa terus, nilai ini dibawa terus, dan Ananda insya Allah keluar dari Darul Dakwah wal Irsyad ini melanjutkan pendidikannya kemana saja Ananda mau, dalam keadaan hati Ananda semua sudah penuh dengan nilai-nilai perjuangan insya Allah. Mudah-mudahan mau jadi apa saja bisa insya Allah. Saya tahu banyak tamatan dari DII, Darul Dakwah wal Irsyad itu menjadi orang-orang hebat. Tidak hanya lingkup lokal, bahkan lingkup nasional, bahkan juga lingkup internasional. Banyak ulama-ulamanya, banyak cendekiawannya, banyak usahanya, banyak ilmuannya. Insya Allah Ananda juga akan menjadi bagian dari itu semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sukses untuk Anda semua. Barakallahu fikum. Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga hati-hati Ananda dibuka oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu foto bersama.